guys, kembali lagi bersama Adam di ADK Reality Channel. Kali ini gue mau bahas satu produk yang udah terpasang di motor gue sejak beberapa bulan lalu. Cuman gue belum pernah review ataupun bahas tentang produk ini di channel gue. Jadi cuman pemasangannya aja lah waktu itu, beserta dengan part-part lainnya lah yang saat itu berbarengan dipasang. Nah, part apa yang akan kita bahas pasti kalian udah lihat di covernya, karena itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut guys, pastikan kalian subscribe dulu dan nyalain loncengnya supaya kalian update semua video-video gue lainnya. Oke guys, kita lanjut. Ya guys, seperti kalian lihat di cover, ini dia barang yang mau gue bahas, which is ini barang yang udah gue pakai sekitar 3-4 bulan lalu mungkin ya, yang sampai sekarang masih awet. Ini isinya bukan yang baru, ini isinya yang lama. Gue kasih lihat. Dan sebelum gue buka, ini CVT clutch housing set. Jadi isinya ada rumahnya, rumah kampas ganda dan kampas gandanya. Istilah lainnya ada CVT clutch tuh weight clutch sama housing ya. Kalau di Indonesianya kalian kenal dengan kampas ganda atau ya sama rumah kampas ganda yang bolong-bolong. Kita buka guys. Tada, bukan yang baru tapi yang standar. Karena yang baru kan udah yang baru. Karena yang ada di sini udah terpasang di motor gua, gitu guys. Jadi yang ada di sini adalah standarnya motor gua. Ini dia versi standar dari NMAX. Nah, yang kalian perlu ketahui, di TDR itu bisa jual yang set seperti ini, sama bisa yang satuan. Nah, sebelum gue kasih lihat barang yang apa namanya, yang versi TDR-nya, gue kasih lihat dulu yang ini guys, standar. Ya, standar tuh ya seperti inilah bentuknya. Dan kalau kalian pernah mengalami yang namanya gredek, slip, getar pada bagian CVT, kemungkinan besar ini salah satunya suspek ya, karena pada saat dia berputar dia akan membuka kayak amuba membelah diri, terbuka, dan pada saat dia terbuka dia akan mencengkram, nempel semua kampasnya ini ke dinding si rumah ini nih, kampas ganda ke housingnya. Dia pada saat dia nempel kencang, baru dia mulai berputar dan menggerakkan roda belakang. Kalau kita nggak buka throttle, kita nggak tarik, dia hanya akan muter doang di bagian dalamnya nih, tapi dia nggak kebuka ya, dia belum kebuka. Dia kebuka pada saat kita throttle-nya ditarik di gas gitu loh, kayak begini nih ya, seperti ini. Dia akan kebuka dan ngegrip si ini dan dia mulai berputar kencang. Nah, ini versi standar guys, yang kalau kalian tadi gue bilang pernah ngalamin slip, gredek ataupun getar, bisa dibilang karena debu yang ada di dalam rumah housing ini nggak bisa keluar maksimal, sehingga mereka tertahan di dalam atau di bawah sini. Pada saat tertahan, dia ngebuka, ketemunya nempel sama debu, jadinya slip. Nah, slip dan bisa menghasilkan getaran juga. Nah, itu yang bikin nanti riding kalian gak nyaman, gak enak di bagian bawah. Pada saat stop and go itu sangat berasa biasanya. Nah, untuk itu si TDR tuh kasih solusi untuk supaya nggak kita semua sebagai rider pengguna NMAX ataupun motor lain ya, ada PCX, ada ADV, any kind of that lah, Persif yang matic, dia ada solusinya. Nah, solusinya seperti yang motor gue pakai. Tapi masa gue bongkar motor gue, kan ribet banget hari gini guys, gue bongkar motor. Nah, gue punya produknya, gue sempet pinjem sama si TDR karena gue kan pelanggan setianya guys. Jadi karena gue ada channel ini ya, ini wadah buat gue
berbagi informasi lah kepada kalian semua yang memang pencinta motor, which is gue juga doyan, makanya gue ngebahas motor ini. Gue kasih gue boleh pinjam gitu kan, dengan catatan jangan rusak, karena kalau rusak gue harus ganti, gue harus beli ya. Jadi jangan sampai ini kenapa-napa guys. Oke, tidak panjang lebar lagi, gue kasih lihat ini dia barangnya. Ini si housing, gue kasih lihat si housingnya dulu aja ya, si kampas ganda belakangan. Si housing dulu aja, kita akan lihat perbandingannya sama yang standar nih guys. Kalau gue lihat dari atas ini sama guys, presisi guys. Iya tuh, kalian bisa lihat beginilah ya kan. Nah, cuma bedanya di mana ya, di lubangnya guys. Dia lubangnya jarak dari lubang ke pinggir untuk pelepasan debunya itu kita ukur jaraknya dua cm lebih sih, hampir 2,5 cm ya, dari sini ke sini ini hampir 2,5 cm. Nah, kita coba yang si TDR di bawah 2 cm, ini 1,5-an lah, 1,5 cm. Jadi itu signifikan banget loh guys. Dengan lubang seperti ini dia bisa membantu pelepasan panas lebih cepat. Otomatis dari sisi debu juga bisa terbuang keluar dari sisi dalam ini ya dengan mudah harusnya. Dan ada juga nih guys, gue dapet saran dari teman-teman, dibolongin lah, yang standar dibolongin aja di sini gitu kan, ada yang 3 biji berapa deret gitu ya, nggak masalah juga. Cuman gue secara pribadi mikirnya adalah presisi apa enggak gitu loh. Jadi soalnya kalau kita main bikin lubang secara manual, gue nggak yakin itu bisa presisi ya kan. Kalau itu nggak presisi pastinya akan berpengaruh ke putaran dan bisa fatal, atau bisa membuat daya tahannya ini umurnya pendek. Jadi gue sih nggak rekomen. Gue lebih prefer adalah mengganti produk seperti inilah gitu. Jadi ya ini gue sih nggak rekomen sama yang bikin lubang-lubang ya. Kalau kalian nyaman dengan bikin lubang silakan. Kalau gue sih nggak mau ribet, gue better ganti aja seperti ini, tinggal plug and play ya. Sama ada yang model lain atau brand lain, dia bagian dalamnya itu bergerigi atau ada patternnya lah, jadi lebih kasar. Nah, itu untuk bikin si kampas ganda ini ngegrip ke sini ya bagus, dia akan sangat ngegrip. Tapi guys, ini kan putarannya tinggi ya dan menghasilkan panas yang sangat. Pastinya si kampas ini akan cepat habis gitu. Nah, jadi kalau cepat habis ya yang boncos kalian juga gitu. Jadi ya dipertimbangkan aja, bukan berarti itu nggak baik gitu atau nggak bagus. Balik lagi ke dompet kalian, kalau tebel dan nggak ada habisnya ya go ahead. Tapi kalau terbatas, coba dipikir-pikir lagi aja, karena pakai yang ngegrip di sini itu memang secara ngegripnya akan sangat ngegrip gitu loh. Cuman mengakali ngegrip atau tidaknya bukan cuma dari sini ya, bukan cuma dari sini, tapi dari sisi kampasnya pun bisa diakalin. Nah, materialnya seperti apa nih yang bisa membuat dia ngegrip dengan baik di sini pastinya. Nah, si TDR tuh ngeluarin solusi lain untuk si kampas ganda, which is ini dia sport clutch ya. Nih, dia tapaknya lebih lebar guys, nggak seperti yang standar. Kalian bisa lihat tuh, lebih lebar. Kita ukur yang standar sebesar 2 cm, yang TDR
2,6 cm. Jadi lebih lebar dia. Dengan tanpa kita perlu ukur pakai penggaris saja udah kelihatan jelas ya guys, signifikan banget lebarnya yang TDR punya. Dan dari sisi bahan, warna, gue suka banget beneran gue suka banget, jauh lah sama standar ini. Ya namanya juga standar guys, kalau dibikin kayak begini dari awal harganya nggak akan dapat deh seperti yang kita beli kemarinan. So ini buat gue rekomen banget. Dia tapaknya lebih lebar dan bahannya berbeda sekali sama ini. Kalian bisa lihat langsung lah. Gue nggak tahu nama bahannya ini apa, apakah tertulis atau tidak. Gue nggak ada di sini, nggak tertulis bahannya ini buatan dari apaan. Tapi intinya kalau gue pegang ini beda banget guys, beda banget. Ini tuh udah kayak serat, kayak apa ya? Kampas yang di sini tuh kayak apa sih, kayu presan gitu loh ya, correct me if I'm wrong, tapi gua ngelihatnya seperti itu gitu, benar-benar kayak ya itu, kayak kayu presan yang akhirnya dijadiin buat meja kayak gitu sih. Tapi ya I don't know bahannya ini juga apa, tapi intinya kalau gue sandingkan sama yang TDR, ini TDR jauh lebih baik secara bahan. Nah nyambung ke yang si housing, ini solusinya, dia lebih lebar dan punya bahan yang berbeda, pastinya harusnya lebih baik ya kan. Nah kalau digabungkan kan tuh ya pas fit gitu, lebar. Kalau ini kita masukkan ke tuh, lihat ada sisa di dalamnya ya, ada sisa di dalamnya berapa mili nih. Sedangkan yang TDR dia full tuh, full guys. Nah, kalau kita masukin dia ke yang standar seperti apakah? Oh, di standar full kalau pakai punya TDR. Nah berarti kan memang si ini lebih kecil itu lebarnya ya. Nah guys, dia harus memiliki bahan yang benar-benar bagus karena gesekan tinggi dan menghasilkan panas yang pastinya sangat tinggi juga gitu. Jadi dia dan dia berputar dengan sangat kencang, ngikutin ya balik lagi ke kita mainin si throttle ya, dia akan berputar dengan kencang dan pastinya dia akan menghasilkan grip yang baik dengan posisi tapak yang lebih lebar seperti ini. Dan cara kerjanya ya dia akan kebuka seperti tadi gue bilang, dia akan kebuka pada saat kita gas, dan pada saat kita gas dia kebuka dan dia akan menggerakkan, dia akan ikut berputar dan menghasilkan gerakan putaran di roda. Ya itu aja sih guys yang gue mau kasih tahu ke kalian, bahwa weight clutch ini buat gue puas banget makainya, karena gue nggak ngerasain apa yang orang lain rasakan dengan getar atau slip dan geredek istilahnya gitu. Gue nggak ngerasain itu di motor gue. Jadi justru dengan grip yang seperti ini lebih bikin tarikan lebih mantul. Coba tanya teman-teman kalian yang sudah upgrade kiriannya dengan TDR punya, pasti ngerasain banget feelnya beda, karena ya salah satunya ini yang menjadi menambah power akselerasi di motor kalian gitu. So guys, itu aja yang mau gue bagiin ke kalian. Kalau misalkan kalian ngerasa ada yang mau ditanyakan lagi, monggo di komen aja. Sama kalau kalian nih ada produk TDR lainnya yang pengen gue review, pengen gue bahas, either itu cylinder block, ke apa lagi, camshaft, injektor yang kayak gue pakai, gue bisa pinjem. Pokoknya gampang-gampang sih guys, jangan yang ribet bawanya. Gue juga males, susah gitu kan, karena kan gue naik motor bawanya.
gitu. Ya itu aja guys, thank you for watching. Semoga informasi ini membantu kalau kalian lagi mencari weight clutch ataupun housingnya. Nah kalian, gue lupa, kalian bisa beli ini satuan seperti ini atau ini sesuai kebutuhan, atau kalau butuh dua-duanya kalian bisa pakai yang seperti ini ya. Ini yang gue udah pakai karena gue waktu itu gantinya langsung set. Gitu aja guys, sekali lagi thank you for watching. Jangan lupa like dan share, dan pastikan untuk subscribe supaya kalian supaya kalian update sama video-video terbaru gue. Thank you guys, bye bye, sign out.